Satu hal yang bikin lo gagal, bukan karena lo nggak punya modal atau koneksi, tapi karena lo terlalu pinter buat bikin alasan, tapi terlalu tolol buat mulai konsisten. Dengerin ini baik-baik, karena kemungkinan besar, lo adalah salah satu dari mereka. Lo punya banyak rencana di kepala kan? Tahun ini gue mau bangun bisnis, bulan ini gue mau diet, minggu ini gue mau belajar skill baru. Tapi realitanya, lo cuma sibuk scroll video motivasi kayak gini biar lo ngerasa udah produktif. Lo ngerasa udah berusaha, padahal lo cuma lagi mengumpulkan informasi yang gak pernah lo lakuin. Ujung-ujungnya, lo capek duluan sebelum berperang. Ngerasa gak adil lihat orang lain sukses, padahal lo pikir ide lo lebih bagus dari mereka. Masalah lo cuma satu. Lo kecanduan sensasi merencanakan, tapi takut sama rasa sakitnya menjalankan. Banyak orang bilang, persiapan itu kunci. Gue bilang, persiapan berlebihan itu sabotase. Lo nunggu waktu yang tepat, nunggu modal kumpul, nunggu dapat restu alam semesta. Itu semua cuma cara halus otak lo buat bilang kalau lo sebenarnya penakut. Orang gagal fokus pada motion, gerakan. Orang sukses fokus pada action, tindakan. Nonton tutorial jualan online itu motion. Chat supplier itu action. Baca buku diet itu motion. Berhenti makan gorengan siang ini itu action. Lo gagal karena lo terjebak di motion selamanya. Lo merasa jalan, tapi sebenarnya lo cuma lari di tempat. Pakai analogi sederhana. Analogi lampu merah. Banyak orang nunggu semua lampu merah di jalanan jadi hijau semua, baru mau injak gas. Padahal hidup nggak gitu. Lo harus jalan dulu, baru ketemu lampu hijaunya satu-satu. Secara psikologis, otak kita itu didesain buat cari kenyamanan. Belajar itu nyaman, riset itu nyaman. Tapi eksekusi itu penuh penolakan, kegagalan, dan rasa malu. Makanya, 90% orang milih buat belajar terus biar nggak ngerasa gagal. Padahal nggak ada yang namanya gagal dalam eksekusi. Yang ada cuma data. Sedangkan kalau lo nggak eksekusi, itu namanya bukan belajar. Itu namanya masturbasi intelektual. Enak di kepala, tapi nggak ngasilin apa-apa. Gue punya dua teman, sebut aja si A dan si B. Si A ini pinter banget, IPK tinggi, tiap hari baca buku bisnis terbaru. Dia udah riset pasar selama 2 tahun buat bikin brand kopi. Dia nunggu dapat mesin roasting terbaik. Si B, dia nggak pinter-pinter amat. Dia cuma beli biji kopi kiloan, seduh pakai saringan kain, dan jual pakai gerobak di pinggir jalan depan komplek. 2 tahun kemudian, si A masih riset, masih revisi logo. Si B, dia udah punya 3 cabang kedai kopi beneran. Si B nggak nunggu pinter, dia belajar sambil berdarah-darah di lapangan. Sedangkan si A, dia terlalu sibuk ngerapiin rencana sampai lupa kalau bisnis itu butuh pembeli, bukan butuh rencana yang estetik. Kalau lo nggak mau jadi bagian dari 90% sampah masyarakat yang cuma bisa berencana, lakuin ini. 1. Rule of 100. Jangan nilai hasil lo sebelum lo ngelakuin 100 kali. 100 video pertama, 100 penjualan pertama, 100 hari pertama. Jangan mikir, lakuin aja dulu 100 kali. 2. Imperfect action. Mulai pakai apa yang lo punya sekarang. HP butut, pakai. Modal 50.000, puterin. Ilmu pas-pasan, praktekin. Kesempurnaan itu musuhnya kemajuan. 3. Potong jalur informasi. Berhenti langganan akun motivasi yang cuma bikin lo ngerasa pinter. Sisain 1 atau 2, sisanya fokus ke output, bukan input. Dunia nggak peduli seberapa hebat ide yang ada di kepala lo. Dunia cuma bayar apa yang lo eksekusi di lapangan. Sekarang gue tantang lo. Tulis di kolom komentar 1 hal yang udah lo rencanain berbulan-bulan, tapi belum lo lakuin. Dan janjiin kapan lo bakal eksekusi. Gua kasih waktu 24 jam. Atau lo mau tetap jadi penonton yang lihat orang lain sukses sambil bilang, gua juga sebenarnya punya ide itu dulu. Pilihan ada di tangan lo. Subscribe kalau lo berani jadi 10% orang yang beneran gerak. Jangan cuma nonton. Lakuin.